Fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihasnatani wala. Maka ada amalan-amalan tertentu yang dianjurkan dilaksanakan di bulan Muharram, terlebih di hari tanggal 10 atau disebut Asyura, hari Asyura. Muharram itu tanggal 10 Muharram populer disebut dengan Idul Yatama atau lebaran anak yatim. Karena di hari itu mereka digembirakan dengan cara disantuni. Insya Allah pahalanya besar sebagaimana tadi dalam hadis. Anaknya disantuni, apalagi kalau ibunya dikawini. Wah, ini double dah. Pahalanya double. Jadi anaknya disantuni, ibunya dikawini. PR nih untuk ketua DKM. Jangan cuma nyantunin anak yatim, tapi ibunya harus juga diperhatikan. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu ad-diyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi syari'ati salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wasturna bidayli hurmatihi wahsyurna yawmal qiyamati fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana. Fi yaumi Asyura ashrun
تتصل بها اثنتان ولها فضل نقل ثم صل سيل زر علما عد واقتحيل رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسعى العيال قلم زفرا وسورة الإخلاص قل ألفا تسيل. Al-Mukarram Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas beserta jajarannya, para jamaah, para bapak yang senantiasa hadir di malam ini sebagaimana biasa rutinitas kita, kewajiban agama, kewajiban sebagai orang mukallaf yakni tafaquh fiddin atau mencari pengertian-pengertian, menuntut pemahaman-pemahaman di dalam masalah agama. Maka mudah-mudahan langkah demi langkah kaki kita menuju tempat ini dinilai oleh Allah adalah langkah menuju ridhonya dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur, syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat nugraha dari Allah. Di antaranya panjang umur, diberi kesempatan masih bisa hidup menghirup udara di tahun baru Islam 1445 Hijriah. Moga-moga momen tahun baru ini dijadikan oleh kita spirit, energi baru dalam menyongsong tahun-tahun yang akan datang. Tahun yang telah lalu berarti kenangan, tahun baru adalah harapan dan optimisme. Maka mari kita perbaiki, kita robah, kita berpindah dari sesuatu yang tidak baik menuju yang baik, sesuatu yang jelek menuju yang bagus. Sejatinya rahasia di balik hijrahnya Rasulullah itu adalah syiar menyebarkan dakwah Islam, sehingga menjadi titik awal, starting point keberhasilan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai dari hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Ketika beliau sudah sampai di Madinah, maka membangun peradaban dan Islam menyebar sampai ke pelosok-pelosok penjuru dunia, termasuk sampai ke Indonesia. Ini berawal dari hijrah. Maka hijrah itu dijadikan sebagai penanggalan tahun Islam, karena memang dalam hijrah itu tersimpan satu rahasia, yakni pergerakan, optimisme di dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia. Maka dengan itu tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu jelek, tidak ada orang jelek yang punya masa depan yang baik. Oleh karenanya tahun ini adalah optimisme dan harapan untuk memperbaiki setiap yang kurang baik di tahun-tahun sebelumnya. Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa mal'unun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa orang yang hari ini lebih jelek dari hari sebelumnya, maka dia termasuk yang dimurkai atau yang dilaknat. Maka jangan sampai kita termasuk kelompok yang terakhir, di mana hari ini justru lebih jelek daripada hari-hari sebelumnya.
Kita robah sebagaimana yang pertama, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Itu spirit tahun baru. Jadi harapan dan optimisme. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Muharram ini ada keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya Allah menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Ketika Fir'aun mengajak atau berdakwah kepada Nabi Musa. Lalu kemudian dikejar sampai akhirnya ini yang kita kenal, ada peristiwa tongkat Nabi Musa membelah laut. Itu terjadi bulan Muharram. Maka ada amalan-amalan tertentu yang dianjurkan dilaksanakan di bulan Muharram, terlebih di hari tanggal 10 atau disebut Asyura, hari Asyura. Ada banyak amalan-amalan yang dirumuskan para ulama. Di antaranya Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali, beliau menghitung sekaligus menjumlahkan amalan yang sunat dilaksanakan di hari Asyura. Ada 15 amaliyah. Itu menurut Ibnul Jauzi Al-Hambali. Namun Syed Abu Bakar bin Syato Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu berarti syarah dari Fathul Mu'in. Nah, Imam Syed Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, beliau menggubah sebuah syair yang terdiri dari 3 bait yang tadi Al-Fakir sampaikan di muqaddimah tentang amalan di hari Asyura. Ada 12 amaliyah. Kalau tadi Ibnul Jauzi Al-Hambali 15, kalau dalam I'anatul Talibin ada 12 amaliyah. Ini mau yang diterangkan yang mana? 15 apa yang 12? Yang sedikitan aja kalian, 12. Fi yaumi Asyura ashrun tattasil. Pada hari Asyura ada 10 yang bersambung. Bihasnatani, dengan yang 10 itu 2 perkara. Jadi berarti kan 10 dengan 2. 10 plus 2. Jumlahnya ya 12. Bihasnatani walaha, bagi 12 ini padlun, ada keutamaan, nukil, yang dikutip, yang diambil, yang dirujuk dari kitab-kitab. Nah, ini sebenarnya ada lembarannya. Dulu almarhum ayahanda Al-Maghfurlah Kiai Haji Yusuf Kamil bikin. Cuman dicari-cari itu apa keselip di mana itu nggak ketemu. Sampai mau berangkat ke sini itu nggak ketemu. Ada tulisannya dulu itu dalam bentuk lembaran tulisan pegon. Tapi pernah juga kayaknya difotokopi dibagikan itu entah tahun kemarin apa tahun sebelumnya tentang amalan-amalan Asyura. Jadi lupa saya nih di mana ditaruhnya kertasnya itu. Jadi ada 12 sebagaimana bait tadi. Mana yang 12 bait itu? Sum solisil zur aliman ud waqtahil. Sum pertama adalah puasa. Jadi kita kalau bisa nanti di hari Asyura itu puasa. Berarti hari Kamis pas nih. Sekalian puasa Kamis. Jadi sekali puasa niatnya double.
Ya anggap aja sekali mendayung 1-2 pulau terlampaui gitu. Jadi niatnya 1, niatnya 2, puasanya sekali gitu. Hari Kamis itu Asyura, Jumat ya kalau nggak salah ya. Rebo 8, Kamis 9, Jumat 10. 9 Kamis, Jumatnya 10 ya. Jadi yang Asyuranya Jumatnya berarti. Asyuranya itu Jumatnya. Dulu gini, ketika Rasulullah datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi, orang Nasrani hari itu sedang puasa. Maka Nabi bertanya, apa yang terjadi di hari ini? Ada peristiwa apa yang terjadi di hari ini sehingga kalian ini berpuasa? Maka orang Yahudi Nasrani itu menjawab, hari ini adalah hari di mana Nabiullah Musa diselamatkan oleh Allah. Ketika Nabi mendengar jawaban itu, Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami yang lebih berhak daripada kalian tentang Nabi Musa. Maka Nabi memerintahkan sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Nah kemudian Nabi memerintahkan bukan hanya hari Asyura, tapi sebelumnya, sehari sebelumnya dianjurkan untuk berpuasa supaya beda antara puasanya orang Yahudi dengan umatnya Rasulullah. Makanya dianjurkannya puasanya 2 hari. Tanggal 9 disebut hari Tasu'a, tanggal 10 disebut hari Asyura. Yang tanggal 9 ini sunat takririyah Nabi, karena Nabi ingin membedakan antara puasanya umat beliau dengan umat-umat bangsa lain. Jadi Nabi menganjurkannya hari sebelumnya berpuasa. Itu salah satu amalan di hari Asyura 10 Muharram. Soli yang kedua adalah sholat. Sholat apa? Kalau kaul-kaul yang marjuh, kaul-kaul yang dhaif, ada yang mengkhususkan sholat tanggal 10 Muharram. Tapi mayoritas mengatakan sesuai dengan kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perdebatan, perbedaan adalah dianjurkan. Artinya sholatnya itu ya sholat yang sudah disepakati oleh mayoritas para ulama, yakni sholat tasbih. Jadi kalau sholat Asyura mungkin diperdebatkan atau ikhtilaf masalah dalil atau hujahnya. Tapi kalau sholat tasbih ini sepakat. Makanya banyak yang udahlah mengganti dengan sholat tasbih saja. Apalagi pas ini malam Jumat berarti ya. Jadi malam Jumatan sekaligus sholat tasbih dalam rangka hari Asyura. Amalan di hari Asyura. Sholli sil. Yang ketiga, dianjurkan melaksanakan silaturahmi. Anjang sana. Terutama ke daerah-daerah, ke saudara-saudara yang berada di tempat yang sedang panen. Jadi silaturahminya atur strategi. Punya saudara di Kerawang lagi panen enggak? Oh, lagi panen, datang. Barangkali pulang bawa beras karung. Di mana lagi nih? Oh, ke Indramayu nih. Siapa tahu pulang bawa mangga. Mana lagi nih, ke Tasik nih.
Siapa tahu pulang bawa salak. Kayak ke Jogja jadi dapat salak pondok. Tasik ada salak namanya salak Haji Basir. Di Manon Jaya. Konon katanya salaknya ngambilnya pakai remote biar nggak kena durinya. Nggak tahu bener apa enggak ini. Atau ke mana Banten biar dapat emping tangkil, emping melinjo dan seterusnya lah. Atau ke Pebayuran siapa tahu dikasih endok bebek, telur bebek. Jadi silaturahmi. Ini amalan di Asyura. Sumsol lisil zur aliman, yang keempat berziarah kepada orang alim, berziarah kepada ulama. Baik itu yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Kalau yang masih hidup kita sowani, yang sudah wafat kita berziarah. Zur aliman, ud yang kelimanya adalah menjenguk. Menjenguk orang yang sakit, barangkali teman, tetangga, saudara sakit dijenguk. Waktahil yang ke-6, memakai celak. Memakai celak. Nah, celak itu sifat. Ini lagi musim orang pulang haji. Biasanya orang pulang haji itu bawa korma, jam-jam, kismis. Nah, pacar Arab ada tuh biasanya, ada yang bawa sifat. Minta dikit lah buat dipakai di hari Asyura. Kagak ada, ya sudah, lari ke dapur, lihat gidir, kekenceng, seeng itu pantatnya hitam ya dicolek kematain lah. Yang penting berwarna hitam. Kalau Rasulullah nggak mesti bercelak ya, karena lahir langsung matanya bercelak. Kalau kita mah harus bercelak. Waktahil. Kemudian berikutnya adalah ro'sal yatim sah. Nomor 7, mengusap kepala anak yatim. Tapi bukan cuma ngusap. Ngusap itu isyarah. Belas kasihan. Tanda kasih sayang. Itu ngusap. Bukan ada anak yatim ditepak kepalanya. Maksudnya itu dibelas kasihani. Dengan cara apa? Tasodak. Nomor berikutnya 8 adalah dengan bersedekah. Jadi anak yatim diberi sedekah, disantuni sambil diusap kepalanya. Insya Allah, sebagaimana dalam hadis, Nabi pernah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Jadi Nabi berisyarah, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku bersama orang yang menanggung anak yatim, orang yang mengasihati anak yatim, di surganya begini. Mengisyarahi dengan 2 tangan, artinya dekat. Orang yang biasa bersedekah kepada anak yatim bahkan menjamin hidupnya itu seperti 2 tangan telunjuk dengan jari tengah. Antara dia dengan Rasulullah seperti begini. Nah, makanya Muharram itu tanggal 10 Muharram populer disebut dengan Idul Yatama atau Lebaran anak yatim. Karena di hari itu mereka digembirakan dengan cara disantuni. Insya Allah pahalanya besar sebagaimana tadi dalam hadis. Anaknya disantuni, apalagi kalau ibunya dikawini. Wah, ini double dah. Pahalanya double. Jadi anaknya disantuni, ibunya dikawini. PR nih untuk ketua DKM. Jangan cuma nyantunin anak yatim, tapi ibunya harus juga diperhatikan. Jadi roksal tasodak ya, sedekah kepada anak yatim.
Kemudian berikutnya adalah wagtasil, nomor 9 ya. Nomor 9-nya adalah mandi. Mandi pagi di hari Asyura. Niatnya niat nadopah aja, toharoh, bersih-bersih, membersihkan badan. Wasa'alal iyali, nomor 10, menggembirakan keluarga. Sekali-sekali ajak suami, ajak istri ke mall. Kita masalah, istri sakit dibawa ke dokter, nggak sembuh pak. Istri sakit bawa ke toko emas, langsung sembuh gitu kan. Numpang ngadem ke mall. Menggembirakanlah keluarga. Menu makan yang biasanya 4 sehat 5 sempurna, sekarang mah di hari Asyura ganti 4 sehat 5 nambah gitu, 5 kenyang yang enak gitu. Ini anjuran di hari Asyura, amalan di hari Asyura. Wasa'alal iyali, qallim zufuro, yang nomor 11, motongi kuku. Motong kuku atau yang lain yang sekiranya mengganggu, bukan cuma kuku sebenarnya, kumis juga sama itu, atau bulu-bulu yang lain yang tersembunyi, ada yang di ketek, ada yang di selangkangan dan seterusnya, dibersihkan. Kolim zupuro, bersihkan kuku-kuku atau potong kuku-kuku. Wasurat al-ikhlasi kul al-fantasil, nomor 12, membaca surat al-ikhlas sebanyak 1000 kali. Jadi nomor 12, amalan di bulan Muharram tanggal 10 Asyura adalah membaca surat al-ikhlas 1000 kali. Wasurat al-ikhlasi kul al-fantasil, banyak amat 1000 kali. Al-ikhlas, 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 cepat. Nah surat al-ikhlas itu kalau dibaca 1000 kali itu jadi atakoh. Atakoh itu apa ya? Pemerdekaan. Pemerdekaan atau disebut istilahnya pida. Pida itu tebusan. Jadi ada atakoh sugro, ada atakoh kubro. Atakoh sugro itu kalimat la ilaha illallah dibaca sebanyak 7000 kali. Tapi kalau atakoh kubro al-ikhlas, surat kulhu. Jadi disebut atakoh. Atakoh itu apa ya? Pemerdekaan lah gitu. Pemerdekaan dari api neraka. Jadi pahalanya besar, sehingga besarnya pahala sehingga bisa dijadikan sebagai apa namanya? Jaminan dari api neraka. Jadi kalau orang tersandung kasus supaya mau bebas bagaimana? Harus ada jaminan. Jadi orang baca surat al-ikhlas 1000 kali itu udah ada jaminan tidak akan tersentuh neraka. Ini amaliyah yang dianjurkan dibaca, dilaksanakan, dipraktekkan di hari Asyura. Kalau Ibnul Jauzi Al-Hambali menyebutkan 15, itu ada tambahan diantaranya berbakti kepada orang tua di hari Asyura. Pokoknya ngelayanin orang tua di hari itu termasuk amaliyah yang dianjurkan. Nah kemudian lagi kalau menurut Ibnul Jauzi Al-Hambali, bersih-bersih, melakukan bersih-bersih di rumah atau di lingkungan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada perbedaan antara Ibnul Jauzi Al-Hambali dengan Said Abu Bakar bin
Syato Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatul Thalibin. Amaliyah-amaliyah seperti ini yang kadang orang lupa karena dianggap sepele, karena dianggap kecil. Padahal justru kadang kita itu selamat atau celaka hanya karena persoalan kecil, persoalan sepele. Nah, maka jangan pernah menyepelekan, mengecilkan amalan-amalan yang dinilai baik, yang dinilai dianjurkan oleh para ulama. Kalau tidak bisa melaksanakan seluruhnya, aduh kalau 12 semua dilaksanakan kayaknya berat nih. Ya paling tidak sebagiannya, separohnya kita laksanakan. Sebagian itu bukan cuma 6 ya. 1 dari amalan itu kita amalkan, itu sebagian nih. Karena 1 itu bagian dari 12. Kalau dalam kaidah usul fiqh dikatakan malayudraku kulluh layutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalau nggak bisa semua, ya jangan sampai ditinggal semua. Tetap sebagiannya harus ada yang bisa dilaksanakan. Itu saja yang bisa disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mohon maaf, adani Allah wa yakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya samsa kamal ya nurul ain habibi